operator sekolahnya, bisa dicek di operator sekolahnya untuk akun belajarnya. Itu sebenarnya sudah ada akun. Jadi nanti sebentar insya Allah akan saya pandu seperti apa. Nanti kita akan mencari. Kemudian jika memang tidak ditemukan, baru kita mengajukan, melakukan pengajuan akun. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya ini bagaimana cara menautkan akun belajar ID. Jadi mudah-mudahan di room ini sudah banyak yang menautkan, dan jika masih ada yang terkendala, berikut ini saya pandu sedikit untuk menautkan cara menautkan akun belajar ID pada platform SIM PKB. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan berada di laman ya akun SIM PKB. Kemudian Bapak Ibu pilih atau klik tombol selengkapnya pada kolom integrasi layanan. Dan di situ nanti Bapak Ibu akan tampil laman kelola data integrasi layanan SIM PKB. Kemudian Bapak Ibu klik tombol tautan. Nah, ini jadi, nah ini petunjuk yang pertama ya Bapak Ibu. Nih, jadi pastikan berada di sini. Ini sudah masuk di sini, kemudian masukkan username yang menggunakan apalagi yang menggunakan nomor UKG kita dengan domain dengan domain @guruku.id. Dari akun ini kita masuk ke laman ini, dan nanti setelah kita sudah masuk ke laman SIM PKB itu akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada data personal. Kalau kita melihat data personal kita ada di sini, ini bisa dilihat semua data kita lengkap sesuai dengan yang terdapat di Dapodik kita. Nah, kita diarahkan untuk masuk ke sini, integrasi layanan, kemudian Bapak Ibu klik selengkapnya. Jadi centang klik selengkapnya. Kemudian akan muncul integrasi layanan seperti ini. Nanti di sini ada tidak tertaut. Jika belum tertaut, maka Bapak Ibu klik tautkan. Setelah itu, nah nanti sistem akan mengarahkan pada laman login akun pembelajaran Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ingat email dari akun belajar ID-nya dan passwordnya. Karena setelah memasukkan, sistem akan mengarahkan ke sini. Begitu di sini diminta untuk ditautkan, maka sistem otomatis akan mengarahkan Bapak Ibu ke laman login akun pembelajaran. Kemudian masukkan email akun pembelajaran pada form yang sudah disediakan. Selanjutnya, klik berikutnya. Setelah diklik berikutnya, itu pasti akan diarahkan untuk mengisi kata sandi atau password dari akun belajar ID Bapak Ibu. Itu. Kemudian klik lagi berikutnya. Nah, ini akan masuk ke sini. Jadi diarahkan ke integrasi ini, integrasi layanan, dan ini tahap akhir dari penautan akun belajar ID pada SIM PKB. Jadi sampai di sini akun belajar ID Bapak Ibu itu sudah berhasil ditautkan. Kalau begini artinya sudah berhasil ditautkan. Boleh Bapak Ibu keluar. Ini logout dari sini. Bisa Bapak Ibu logout. Kemudian coba untuk masuk kembali lagi login. Di awal yang ini nanti akan muncul. Begitu Bapak Ibu muncul ini, Bapak Ibu kembali langsung klik tombol akun ID, otomatis dia akan langsung menuju ke sini. Dia langsung akan membuka laman SIM PKB Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih terkendala, ini ada sedikit informasi untuk Bapak Ibu. Untuk teman-teman yang masih terkendala passwordnya sudah tidak bisa, ya misalnya ada password yang sudah tidak bisa digunakan, selalu begitu masuk password salah. Nah, Bapak Ibu, untuk layanan untuk kepala sekolah itu
sekarang ini untuk saat ini ULT sudah tidak melayani ya. Ini karena apa slide yang pernah saya gunakan yang kalau Bapak Ibu masuk ke sini di ULT itu sudah tidak ada layanan ya, sudah tidak ada layanan untuk pengaduan terkait akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu disarankan untuk masuk ke laman bantuan Belajar ID. Jadi Bapak Ibu masuk ke sini, kemudian nanti untuk pencarian akunnya Bapak Ibu itu bisa mengisi ada form yang di situ yang harus Bapak Ibu isi seperti ini. Kemudian, nah ini untuk kepala sekolah ya, ini untuk kepala sekolah dan untuk guru sama juga. Nah, guru yang belum punya akun itu bisa mengecek ketersediaannya apakah ada di operator sekolah atau tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Guru yang lama seharusnya sebaiknya Bapak Ibu cari dulu itu sebenarnya ada. Kalaupun misalnya biasanya dari misalnya ada di akunnya tapi tidak ada passwordnya itu sebenarnya hanya dari pada saat pengunduhan itu bisa diunduh kembali. Pada saat pengunduhan mungkin jaringan internet kurang stabil sehingga menyebabkan yang sudah berhasil diunduh tapi ada yang passwordnya kosong atau mungkin namanya tidak ada, itu nanti bisa dicoba kembali untuk dicari. Kalau sudah diupayakan dan benar-benar tidak ada, itu sekarang sudah bisa mengajukan untuk guru, untuk kepala sekolah juga yang belum punya akun, itu sudah bisa mengajukan sendiri dengan masuk ke laman akun Belajar ID. Nah, ini kalau Bapak Ibu masuk ke sini, ini langsung akan diarahkan ke sini. Ini, ya. Jadi Bapak Ibu ini satu akun untuk beragam kegiatan di sini. Bapak Ibu masuk ke sini. Bagi yang misalnya mau memeriksa atau mencari akun belajarnya, memastikan akun belajarnya ada atau isi di sini nama lengkap Bapak Ibu, kemudian nama Ibu kandung. Jadi sangat disarankan ini yang mencari adalah yang bersangkutan ya, karena di sini ada data-data pribadi yang harus Bapak Ibu isi. Jadi sebenarnya di sini tidak lebih mudah. Kita yang penting Bapak Ibu paham, silakan masuk dan sangat disarankan lebih baik menggunakan laptopnya, menggunakan handphone itu ada beberapa handphone yang memang penggunaannya itu sangat terbatas. Jadi memang disarankan untuk menggunakan laptop. Kadang-kadang banyak teman yang mengeluh seperti itu. Saya coba arahkan, coba buka di laptop. Akhirnya begitu dibuka di laptop, bisa juga. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diisi lengkap pengguna siapa. Ya. Jadi silakan dipilih sesuai dengan nama Bapak Ibu yang sesuai dapodik ya. Jadi yang diisi karena ini ada juga pengalaman beberapa guru yang datang, mirbu saya, Bu, ini kok nggak bisa didapat. Saya juga sudah muter-muter. Ibu coba dilihat, Bu. Ini namanya sesuai nggak di dapodik. Ternyata yang dengan yang ada di dengan yang ada di aduh Ibu, ini kalau begini kita mau cari juga ini kesulitannya di sini karena datanya Ibu ini beda semua. Gitu ya. Jadi diusahakan yang dilihat itu adalah kesesuaian data yang ada di dalam dapodik. Masukkan sini. Jadi jika sudah terisi semua, masukkan NPSN-nya. NPSN sekolah ya Bapak Ibu, kemudian periksa akunnya. Periksa akunnya. Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan itu boleh ini saya minimize dulu ya. Taman ini saya pindahkan dulu kan. Oke, bisa ya. Ini kelihatan nggak? Di sini ada tombol butuh bantuan di bagian bawah. Bawah sini. Nih. Tombol ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Halo? Kelihatan? Oh iya. Nah, jadi
Bapak Ibu yang akan mengajukan yang asalnya yang belum punya ya. Jadi yang belum punya akun belajar dan sudah dicari-cari, sudah berusaha mencari ke operator sekolahnya, operator lamanya, dan ternyata memang tidak ada, Bapak Ibu boleh mengajukan secara pribadi. Ya. Di beberapa grup itu saya sudah kirimkan ada form yang harus Bapak Ibu isi dan itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, itu disiapkan, kemudian Bapak Ibu masuk ke laman akun belajar ID ya, masuk ke laman ya akun pembelajaran, nanti Bapak Ibu akan menemukan tombol ini. Tapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa tombol butuh bantuan itu hanya bisa diakses pada hari Senin sampai dengan Jumat dari pukul 9.00 sampai 17.00 WIB. Ya, jadi itu waktu Indonesia Barat. Berarti kalau kita di Indonesia Tengah itu berarti dari pukul 10 sampai dengan pukul 18.00. Nah, waktu Indonesia Timur berarti pukul 11 sampai dengan 19.00 itu. Selebihnya itu, jadi kalau lewat dari waktu itu, maka dia akan low respon ya, Bapak Ibu. Nah, di sini dibutuh bantuan, Bapak Ibu nanti akan diarahkan seperti ini. Di sini silakan diisi alamat email, ya, usahakan email aktif. Ya, usahakan email aktif yang mudah terhubung dengan informasi dari pelayanannya. Kemudian di sini ada judul pertanyaan, pertanyaan Bapak Ibu di sini apa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau bermohon untuk membuat pembuatan akun belajar, maka di sini diisi permohonan akun belajar ya. Jadi di sini diisi emailnya, kemudian ya anggaplah ini ya, ini email saya masukkan. Kemudian pilih tipe pengguna. Di sini tipe penggunanya ada apakah yang mengajukan itu peserta didik, pendidik, operator sekolah, kepala sekolah, dinas atau staf ya gitu. Nah, kalau teman-teman guru ya pasti memilih pendidik atau operator sekolah, pilih operator sekolah. Nah, jadi di sini nanti akan muncul ada kategori masalah, kemudian di sini ada nama yang terdaftar di Dapodik, ini yang harus diisi sesuai dengan data Dapodik Bapak Ibu ya. Nah, kategori masalah bagi teman-teman yang akan mengajukan akun baru itu Indah scroll turun cari di situ kendalanya ya. Jadi kendala di sini masalah kita apa? Ini di sini ada permintaan pembuatan akun baru. Ya. Jadi jangan salah memilih. Kalau misalnya di sekolah kepala sekolah yang mengajukan misalnya meminta penambahan akun admin, maka di sini dimasukkan. Jadi kalau misalnya sekolah butuh penambahan akun admin, nah di sini dimasukkan. Kemudian permintaan pembuat kalau teman-teman guru yang tidak punya yang belum ada akun belajarnya, maka ini yang dipilih ya. Hati-hati memilihnya ya. Jadi ini yang dipilih. Kalau kita memilih yang lain, kendala-kendala yang lain itu akan responnya ya itu ada respon secara otomatis gitu. Jadi Bapak Ibu untuk bisa direspon untuk pembuatan akun baru kategori masalah yang ini. Nah, jadi masuk di sini adalah permintaan pembuatan akun baru. Karena di sini kan permohonan akun belajar pendidik. Ya, judul pertanyaannya, kemudian kategori masalahnya ini, kemudian nama Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan masukkan namanya.
Ini kemudian ada email pribadi yang aktif di sini ya, Bapak Ibu masukkan email pribadinya karena kan ini kita bermohon untuk belajar. Email aktif kita, anggaplah ini emailnya, kemudian email akun belajar. Nah, di sini ini dia di sini otomatis terisi karena saya punya email akun belajar ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang mengajukan, karena di sini harus dapatnya, dan kami sangat menyarankan Bapak Ibu sebaiknya yang mengajukan itu adalah person to person ya. Jadi Bapak Ibu yang berkepentingan, Bapak Ibu yang bermohon untuk mendapatkan akun belajar pendidik itu yang bermohon, diupayakan ya. Kemudian jadi dimasukkan akun ya tadi ini. Di sini diminta akun belajar ID karena Bapak Ibu belum punya akun, ini boleh ditulis belum ada. Jadi tidak perlu ini juga yang berkembang ini belum ada. Ditulis saja belum ada. Kemudian jenjangnya apa? Tinggal dipilih. Misalnya SMP ya, SMP, SD silakan disesuaikan nama sekolah ini ya. Dimasukkan NPSN-nya. NPSN itu 40 ya, 40 30 40 10 ini misalnya. Mudah-mudahan tidak salah. Kemudian di sini nik Bapak Ibu silakan dimasukkan ya. Nah, diisi provinsi ya. Di sini provinsi, jadi di sini tinggal diklik cari Sulawesi Selatan. Masukkan ya, misalnya Sulawesi Selatan, kemudian detail pertanyaan ya. Silakan masukkan detail pertanyaan. Detail pertanyaan karena Bapak itu butuh untuk penerbitan akun baru ya, butuh untuk penerbitan akun baru. Jadi di sini Bapak Ibu menjelaskan yang di atas. Bapak Ibu sudah menulis apa di sini? Permohonan akun ya. Ini permohonan akun belajar pendidik, permintaan pembuatan akun baru. Ya, di sini diisikan seperti permohonan kita kalau kemarin itu di email melalui ULT-nya kita bermohon untuk mohon diterbitkan akun baru sesuai dengan daftar terlampir karena nanti Bapak Ibu akan mengisi lampiran data yang ada di sini ya, membuat form permohonan yang ada di beberapa grup itu sudah saya untuk contoh permohonannya nanti di room ini nanti sebentar saya carikan linknya untuk dikirim ke Bapak Ibu ya. Jadi di sini mungkin diisi seperti itu, mohon untuk mohon diterbitkan akun baru saya kali ya. Mohon diterbitkan akun baru sesuai dengan data terlampir. Nah, data terlampir, yang mana data terlampir? Bapak Ibu silakan lampirkan permohonannya di sini. Setelah itu klik kirim. Ya. Nah, yang paling penting di sini Bapak Ibu, email data semua yang Bapak Ibu di sini dipastikan data yang benar-benar data yang ada di dalam Dapodik Bapak Ibu ya. Nama, kemudian di sini ada nama, email ya. Kalau email di sini boleh email yang termasuk di data Dapodik Bapak Ibu. Email pribadi ini, email pribadi yang aktif karena nanti responnya akan masuk ke sini. Nah, responnya akan masuk ke sini itu akan masuk sekaligus jika Bapak Ibu sudah bermohon dan datanya diisi dengan benar, itu otomatis akan muncul email yang di dalamnya sudah berisikan
akun belajar Bapak Ibu dengan passwordnya. Di situ akan nyatakan Bapak Ibu siap untuk akun belajar Bapak Ibu siap untuk diaktifasi. Gitu, ya. Oke. Sampai di sini kira-kira cukup untuk pengenalan dan kendala-kendala yang Bapak Ibu temukan ya. Kemudian Bapak Ibu untuk beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu bisa di sini ada, Bapak Ibu bisa klik ini untuk mencari kira-kira kendala-kendala apa. Di sini banyak sekali. Ini di sini ada banyak pertanyaan, Bapak Ibu silakan diakses. Jadi di laman belajar ID itu, ini web laman belajar ID, Bapak Ibu di sini tinggal Bapak Ibu buka semua jenis pertanyaan akan diarahkan, Bapak Ibu akan diarahkan ke sini untuk panduannya. Ya, ini. Jadi semua yang Bapak Ibu butuhkan untuk pendidik apa, peserta didik, kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Bapak Ibu untuk membantu kesulitan-kesulitan Bapak Ibu terkait dengan akun belajar ID dan pemecahannya. Oke, saya kira itu cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, informasi yang sangat luar biasa ya Bapak dan Ibu yang kemarin ini pertanyaan yang ditujukan ke operatornya tidak ada yang bisa menjawab. Nah sekarang ada narasumber kita nih dari Bu Arfiani Babai terjawab semua, mulai dari yang tidak punya akun, ada masalah dan sebagainya, ini sudah terjawabkan. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, Bapak dan Ibu boleh ketik di kolom chat mengajukan pertanyaan dan juga boleh mengajukan pertanyaan secara langsung dengan klik icon raise hand. Untuk sementara ini ada 3 pertanyaan yang saya ambil Bu Arfi dari Bapak Kendek. Ada teman Pak Kendek tidak bisa menautkan akun belajar.id-nya ke SIM PKB karena dia sudah lupa password. Dan kami sudah konfirmasi ke admin, namun admin tidak dapat membantu. Kami sangat membutuhkannya. Nah ini kayaknya kita perlu harus tahu juga ya kenapa ini yang tidak bisa. Atau ada Pak Kendek boleh open microphone-nya. Halo Pak Kendek. Ya, halo, malam. Silakan nih, lebih jelas detailnya seperti apa nih permasalahannya Pak Kendek, silakan. Permasalahannya sudah saya jelaskan tadi di kolom komentar bahwa ada teman saya tidak bisa menggunakan ID belajarnya ke SIM-PKB karena dia sudah lupa password. Password mananya yang lupa Pak? Password SIM PKB-nya atau password akun belajar? Akun belajarnya yang dilupa. Oke, kalau password akun belajarnya sudah dilakukan, sudah minta ke operator, itu sebenarnya kalau untuk guru itu bisa direset oleh admin sekolah. Jadi yang admin itu bukan hanya operator ya. Semua tenaga administrasi di sekolah, termasuk kepala sekolah itu menggunakan akun admin. Jadi itu bisa membantu Bapak Ibu yang kesulitan, misalnya lupa password dan sebagainya, yang bisa direset oleh admin. Jadi bukan hanya operator. Kalau misalnya di SMP atau SMA kan ada tenaga administrasi, itu mereka mendapatkan akun admin inilah yang bisa membantu operator dan kepala sekolah yang bisa mereset password dari teman-teman guru atau peserta didik yang lupa passwordnya. Itu Bapak sudah lakukan belum? Ya, gimana nih Pak Kendek? Halo, Pak. Siapa tadi? Pak Kenden. Ya, Pak Kendek, gimana? Apakah sudah dilakukan? Halo, ya? Ya. Sudah pernah dilakukan menghubungi admin, namun admin tidak dapat membantu. Kendalanya di admin apa, Pak? Password yang dikasih tidak ada ditemukan, maksudnya tidak cocok. Ngeresetnya sudah ya Pak ya? Minta direset. Ya, Mas.
Nah, di situ yang harus dibantu oleh admin sekolah ya, operator atau tenaga administrasi yang memiliki akun admin yang domainnya admin.belajar ya, itu. Nah, kalau dia di SMP berarti admin.belajar.id itu. Nah, itu di situ akun admin itu yang memiliki akun admin itu bisa mereset password dari guru dan peserta didik. Nah, jika Bapak Ibu misalnya dari operator juga tidak bisa membantu, Pak Kendan dari mana? Dari daerah mana? Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Kabupaten apa, Pak? Toraja Utara. Toraja Utara. Pak Kendan bisa menghubungi kokaptennya. Ya, kokapten dari Toraja Utara itu Pak Harlan. Kalau iya, Pak Harlan. Iya, Harlan. Iya, Pak. Bukan Pak Harlan, Pak. Oh iya, Pak Harlan, Pak Yusak ya itu. Pak Yusak Toraja. Antara Pak Harlan atau Pak Yusak ya? Pak Harlan kayaknya kalau Toraja. Pak Yusak ya? Pak Harlan katanya, Bun. Pak Harlan ya? Pak Harlan, iya. Pak Kenen bisa menghubungi kokaptennya. Nanti dari kokaptennya akan bisa bantu untuk mengajukan reset password ke kaptennya. Silakan dihubungi Pak Harlan ya Pak Kendak untuk Pak Kenen silakan hubungi Pak Harlan ya, dicari Pak Harlan di Toraja Utara kalau dari Toraja Utara. Kalau dari adminnya tidak bisa membantu, misalnya ada kendala juga di admin bisa. Oke, baik. Tapi kalau itu guru ya, kalau untuk kendala kepala sekolah dan admin itu mohon maaf kami dari Kokapten dan Kapten itu belum bisa banyak membantu, tetapi Bapak Ibu bisa masuk ke laman akun pembelajaran kemudian klik tombol butuh bantuan. Ya. Jadi kendalanya di situ. Itu khusus untuk admin ya, untuk kepala sekolah dan tenaga administrasi operator sekolah yang memiliki akun admin. Oke, baik. Nah, luar biasa ini penjelasannya beberapa juga ada sudah dijelaskan ya sama Bu Arfi. Kita kembali ke yang resen nih Ibu Rasna dari UPT SMP Negeri tidak lengkap nih ya. Silakan Bu Rasna. Ya, yang resen Bu Rasna boleh. Ya, silakan Bu Rasna. Wabarakatuh. Saya dari SMP 4 Baibunta, Luwu Utara. Dan saya ingin tanyakan ini terkait teman-teman, apakah penautan itu sendiri hanya untuk guru? Itu pertanyaan dari administrasi sekolah dari perpustakaan, Bu. Katanya untuk semua, Ibu. Semua yang punya, semua yang terdata di SIM PKB itu wajib menautkan akun belajarnya. Jadi semua yang punya akun belajar, baik itu kepala sekolah, tenaga administrasi, guru dan guru, ya. Pertanyaannya. Karena kalau kepala sekolah yang, apalagi kepala sekolah yang ikut sekolah penggerak itu wajib untuk menautkan, karena nanti semua akan diakses melalui SIM PKB-nya. Akan sama halnya dengan teman-teman guru yang ikut juga ya, yang sudah terdaftar sebagai guru penggerak, apalagi pengajar praktik ya. Itu kan semua diakses melalui SIM PKB. Itu wajib menautkan Bapak Ibu, apalagi yang sudah terdaftar di PPG. Sedikit lagi. SIM PKB itu sendiri misalnya bukan guru admin. Bagaimana untuk mendapatkan SIM PKB yang bukan guru itu bagaimana, Bu? Ya, kalau tenaga administrasi, kalau tenaga administrasi itu kalau yang tidak ada SIM PKB-nya ya berarti tidak, Ibu. Yang ada, yang tenaga administrasi tidak ada SIM PKB-nya ya? Yang ada kepala sekolah. Tidak ada ya? Oh iya, kalau yang tidak ada, tidak ada masalah, Ibu. Tapi artinya sekarang kan untuk akun belajar ID, jadi untuk Bapak Ibu yang tenaga administrasi itu memang benar-benar diharapkan untuk bisa dimanfaatkan akunnya. Jadi di sekolah bisa dijadikan sebagai sama. Kalau di sekolah kita berarti SSO, sistem SSO di sekolah kita. Jadi untuk lagi
kita gunakan, bisa kita gunakan untuk apalagi menyimpan semua dokumen-dokumen sekolah. Jadi kita bisa bekerja, apalagi bekerja ya, tidak harus langsung dengan mengirim-ngirim file, bisa membuat karena di akun Belajar ID itu kita ada folder bersama. Jadi dengan folder bersama kita tinggal membuat folder masing-masing. Jadi misalnya di tenaga administrasi itu kan ada bagian-bagiannya. Semua tugasnya ada di situ. Jadi semua tugas-tugas kita bisa berbagi di dalam. Jadi kita dengan folder bersama kita bekerja dari tempat kita masing-masing dan itu bisa terselesaikan. Tidak harus menunggu, harus bertemu di mana, harus datang di sekolah. Jadi apa yang bisa kita selesaikan misalnya di tempat kita ketika kita mungkin juga cuti, kita tidak ada di sekolah, tapi menuntut untuk kita bisa menyelesaikan secara tim, nah kita bisa bekerja dari masing-masing tempat. Itu. Satu dua bisa. Boleh silakan, banyak-banyak juga enggak apa-apa. Begini, ini masalah kepala sekolah. Dia sudah bermohon Bu, dibuatkan oleh operator. Jawaban dari operator harus menunggu. Jadi kira-kira menunggunya itu kapan? Baru ada itu akun belajar untuk kepala sekolah ini Bu. Iya, berarti memang harus menunggu terkirim tapi saran saya sebaiknya kepala sekolahnya bermohon langsung. Kepala sekolahnya bermohon langsung melalui tombol butuh bantuan tadi. Jadi kepala sekolah tinggal menyiapkan formulirnya, kemudian mengisi lengkap datanya di situ sesuai dengan tadi petunjuk yang saya sudah sampaikan. Jadi diisi dengan lengkap saja, dimasukkan email pribadinya yang aktif. Itu nanti itu respon Bapak Ibu mengakses butuh bantuan itu di waktu kerja yang memang sudah ditentukan dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai pukul 9.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Gimana Bu Rasna? Oh iya. Ya. Jadi segala sesuatu kalau mau menerbitkan akun dan semacamnya itu diajukan dulu ya Bu Rasna di tombol butuh bantuan. Kalau tidak diajukan tidak akan keluar tuh ya akunnya kepala sekolah Bu Rasna. Next saya berlanjut lagi ke kolom chat nih dari Bapak Bima Sri. Ada staf TU belum ada akun belajar.id dari kementerian. Bagaimana cara mendapatkan akun belajar.id dari kementerian? Baik, ini sudah dijelaskan dalam slide-nya Bu Arfi ya, tapi mohon bisa diulang lagi ya Bu Arfi untuk teman-teman yang ada pertanyaan sama dari Pak Bima Sri, mungkin saya tidak akan ajukan lagi ya. Seperti itu. Silakan Bu Arfi. Oke, baik, terima kasih. Ibu siapa tadi? Bu Sri ya? Ya, tadi saya sudah paparkan sedikit, nanti kita coba masuk ke sini. Pusat bantuan ya. Coba ini dulu. Kita kembali ke ini. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, kita akses. Jadi kita masuk ke laman, diketik saja langsung di browser ya, di pencarian Belajar ID, langsung belajar.id, langsung akan muncul seperti ini. Akan tampil seperti ini, nanti ini saya dulu. Oke. Nanti pojok bagian bawah, pojok kanan bawah ya di sini. Kelihatan ini Bu Ika? Nih. Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Ya, jadi Bapak Ibu yang akan mengajukan akun baru itu langsung menuju ke, silakan buka, diketik saja di browsernya, langsung belajar.id, langsung akan tampil seperti ini. Ini saya close dulu ya. Dan ini saya close dulu. Nah, nih otomatis Bapak Ibu diketik saja belajar.id di browser, ini langsung tampil. Ya. Begitu tampil ini, kalau memang sudah dicari di pencarian tidak ada, di sini sudah dicari tidak ada, Bapak Ibu
tinggal klik butuh bantuan. Tapi siapkan dulu berkas yang diperlukan, itu permohonan yang sudah diisi data Bapak Ibu sesuai data di Dapodik, ya. Kemudian data Dapodik dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Kemudian klik butuh bantuan, ya. Diisi emailnya. Jadi di sini di formulir pengaduan sini isi email. Kemudian judul pertanyaannya apa? Ini judul pertanyaannya karena yang akan mengajukan adalah admin, berarti penambahan akun admin, ya. Nah, penambahan akun admin di sini tidak ada tenaga kependidikan, yang ada operator. Diklik saja di sini operator sekolah. Ya. Diklik operator sekolah. Kemudian nah, ini di sini ada nama, silakan dilengkapi namanya, kemudian email aktifnya apa, ya. Diisi nama di sini, kemudian di sini email aktifnya Bapak Ibu, kemudian nanti dilengkapi. Di sini ada email akun belajar ID, ya. Diminta email di sini harus mengisi, karena ini berbintang, kalau tidak diisi ini tidak bisa lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini ditulis saja belum ada. Ya, belum ada karena memang baru mau pengajuan. Isi jenjangnya, ya, kalau SD ya isi SD, PAUD, SD, SMP ini semua. Ya, oke, diisi sesuai, misalnya SMP, kemudian diisi dengan nama sekolah. Sekolahnya Ibu ya, di sekolah isi dengan nama sekolah Bapak Ibu, kemudian NPSN-nya mana tadi? Ya, diisi NPSN-nya. Ini NPSN-nya diisi, kemudian NIK-nya juga dilengkapi, makanya di sini ya diusahakan dan kami menyarankan sebaiknya yang bersangkutan yang bermohon. Kemudian provinsi tinggal dipilih juga, masukkan detail pertanyaannya. Oh, di sini ada ya. Di mana tadi itu? Email aktif. Ini kategori masalah jangan lupa ya. Di sini di kategori masalah karena yang minta adalah untuk penambahan ya, karena di sini ada pembuatan akun baru, ada permintaan penambahan admin sekolah. Nih, ini kalau untuk penambahan penambahan admin. Nah, ini kemudian dilengkapi semua datanya sesuai data email aktif ya, email pribadi yang aktif. Kenapa harus diminta email pribadi yang aktif? Karena nanti balasan email yang kita kirimkan di sini akan masuk ke email pribadi kita yang aktif di sini. Jadi yang bisa kita akses ya, yang aktif artinya bisa kita akses, kita tahu emailnya dan kita tahu passwordnya. Kemudian akun belajar ID ditulis saja belum ada karena kita baru mau pengajuan, nama sekolah, NPSN, NIK, provinsi, detail pertanyaan ya diisi, mohon untuk diterbitkan akun penambahan ya, mohon untuk diterbitkan penambahan akun admin sekolah misalnya. Itu. Kemudian lampirkan filenya di sini. Oke? Bisa Ibu? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, untuk mengajukan akun baru segala permasalahan Bapak dan Ibu tentang belajar.id boleh diajukan di helpdesk. Ini sebenarnya kita kayak tanya jawab sama tim helpdesk ya. Untung Bu. Iya. Karena kebetulan Bu Arfi sebagai Google Certificate Trainer dan co-captain juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung nih. Bahkan ada yang minta nih Bu Arfi untuk kontak nomor telepon Google Train atau co-captain kayaknya di seluruh Indonesia nih. Apakah Bu Arfi punya ini? Ada yang bertanya secara pribadi. Oh iya, kami punya data co-captain sebentar ya. Kalau untuk Sulawesi Selatan, seluruh Indonesia itu ada datanya. Tapi ini saya harus mencari dulu, ntar. Nah, kalau bisa Bapak dan Ibu, karena co-captain ini semua guru ya, sama seperti kita.
Jadi usahakan untuk bertanya itu sesuai jamnya ya, jangan malam juga, jangan pagi juga, karena mereka lagi belajar ya Bapak Ibu. Karena satu sekolah saya juga co-kapten itu luar biasa, pertanyaannya banyak sekali sampai malam ya Bapak dan Ibu. Jadi silahkan di chat saja WhatsApp. Iya. Nanti coba saya cari dulu. Ada. Carikan nih ya daftar nomor telepon co-kaptennya di wilayah masing-masing. Ini ada yang dulu. Bapak Ibu dapat informasinya ini dari mana? Nanti saya akan coba sharekan ke Ibu Ika saja kayaknya ya. Ada data co-kapten kami, cuman saya harus mencari dulu ini. Oh iya, siap-siap. Nanti kami bagikan di grup Lontara ataukah iya, boleh. Ya, data co-kaptennya. Ya. Kapten co-kapten ada sih, itu ada linknya. Kalau mau cari co-kapten di mana linknya? Jangan jauh-jauh ya Bapak dan Ibu. Kalau mau cari co-kapten di Goa, ini nih langsung kapten dari Goa Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan boleh bisa ke Bu Arfi. Tapi kalau sudah terjawab ya di room ini, mudah-mudahan bisa membantu juga ya rekan-rekan yang lain. Baik, ini yang ya. Ya. Makanya ini kemarin waktu Ibu Ika tawarkan juga saya bilang, aduh iya biar nanti saya kembali lagi, nanti kembali saya mengulik lagi tentang SSO di Lontara, karena itu termasuk tadi, ini ternyata sudah masuk, Ibu Ika sudah beri salam, saya masih asik juga jawab-jawab chatnya teman-teman di grup. Kebetulan ada grup juga, begitu dibuka ya pertanyaan itu yang muncul ya sudah dicoba ya. Ya luar biasa. Masya Allah. Nanti jangan kapok ya Bun ya. Kalau nambah tayang ini berarti biasanya banyak yang menelpon ya. Sekarang yang resen nih Pak Supriyanto, boleh? Silakan Pak Supriyanto. Yang resen, silakan Pak Supriyanto. Ya, kalau belum, saya pindah ke Bapak Tori Kurofi Faiz Muhammad. Silakan. Oke, terima kasih waktunya Bunda. Ini pertanyaan saya ada di chat Bunda. Jadi kasus remap akun yang keliru. Enggak, ada ya. Jadi double akun. Ada di chat. Akunnya double, akun tahun 2015 dan 2019. Yang sudah tutup akun itu tahun 2019 sudah sinkron. Bagaimana chat admin pusat bahwa remap terbalik, harusnya 2015 yang ditutup gitu. Oke. Bentar, saya dulu nih. Iya. Ini maksudnya dua akun double. Iya, sekarang akun apa ini yang double-nya? Akun SIM PKB. Enggak. Oh. Kalau akun SIM PKB, Bapak bisa, kalau akun SIM PKB yang tertutup itu Bapak coba untuk ke Disdik masing-masing, karena di Disdik masing-masing itu ada admin akun SIM PKB-nya. Jadi, operator. Ya, operator Disdik. Oh, jadi yang nutup itu Disdik ya? Iya. Bukan dari atau mungkin tanya ke Bun. Kalau di SMA kan Capdin. Itu kan ada operatornya mungkin. Iya. Atau di dinas pendidikan kalau yang dasar itu. Iya. Di dinas pendidikan, kalau yang SMA SMK ya berarti ke dinas pendidikan provinsi, ya. Di bagian admin SIM PKB-nya, admin SIM PKB-nya itu biasanya ada di tata kelola, itu biasanya mereka itu staf dari apalagi Kabit GTK, ya. Bisa ke sana, ke bagian sana. Jadi operator untuk SIM PKB di situ itu yang dihubungi. Kalau untuk SD SMP, TK, SD SMP itu di dinas kabupaten. Enggak. Terima kasih Bun. Berarti saya harus menghadap ya. Iya, menghadap ke dinas Pak, karena kami. Ya tanyakan ke dinas. Enggak, saya remap
niat saya remap yang 2015 kok 2015 yang dimatikan ini. 2019 kan bingung saya ini. Iya. Bisa nanti Sementara- langsung ditanyakan ke Oke. operator bisdik. Iya. Sementara Dirjen GTK sudah mengeluarkan surat itu 12 April harus itu kan harus Oke. sinkron. Iya. Itu biasanya cepat kok Pak, silakan disampaikan. Dari di situ juga itu bisa langsung dari operator SIM PKB di bisdik itu langsung. Ini Penting juga kita datang, termasuk, iya. Yang penting yang petugasnya dari pusat. betul. Nah, ini Iya. juga termasuk nih teman-teman yang pindah provinsi, pindah kabupaten itu harus dimutasi dulu adminnya. Ya, ini ada pertanyaan mungkin dari Pak siapa ya tadi ya. Itu harus dimutasi dulu ke akun SIM PKB-nya itu harus dimutasi ke dari tempat asal, kemudian disetujui lagi kalau sekarang. Ya, pelepasan dulu baru Iya. daftar. Iya. Atau mungkin Jadi daftar harus- dulu iya, dari memastikan. daerah asalnya harus dilepas dulu dan itu memang Iya, itu harus. Kalau enggak, melapor ke dinas setempat, ke dinas pendidikan setempat di daerah atau kabupaten, kemudian nanti Ya. dari daerah asal itu dilepas dulu, kemudian baru diterima sama sih sebenarnya dengan teman-teman guru yang pindah instansi itu seperti itu juga, ya. Misalnya yang pindah komunitas, mau pindah komunitas berarti dari komunitasnya itu harus dilepas dulu. Misalnya dari daerah mana, misalnya dari Toraja pindah ke Goa. Berarti dari komunitas yang ada di Toraja harus lepas dulu, baru bisa ditarik oleh komunitas yang ada di Kabupaten Goa gitu. Nah ini sama. Ya. Dan kalau dia antar daerah berarti ya harus dilepas dulu daerah dari daerahnya, baru ditarik oleh daerah yang menerima. Gitu. Setelah itu antar komunitas. Jadi sudah jelas ya Bapak dan Ibu tentang perpindahan di SIM PKB-nya. Nah ini ada pertanyaan juga, tidak ada yang resen, saya kembali ke kolom chat dari Ibu Iin Fitriani. Di sekolah kami ada guru P3K yang baru diangkat di SMP. Beliau asalnya dari SD sehingga akun belajarnya yang muncul adalah domain guru SD belajar.id. Apakah harus beliau lakukan untuk akun ID-nya? Oke. Nanti khawatirnya beda akun, takutnya seperti itu, Bun. Iya, biasanya sih itu dia menyesuaikan sama dengan, tapi selama itu aktif, ya, selama itu aktif sebenarnya tidak apa-apa. Gunakan saja, tidak ada masalah. Nanti itu akan menyesuaikan, karena kan selalu ada update data di Dapodik. Ketika update data di Dapodik itu akan, maksudnya terupdate secara otomatis, itu otomatis juga mengikuti. Sama dengan akun belajar ID pendidik yang baru di SMP yang kelas 7 itu mereka masih membawa akun belajarnya yang dari SD gitu. Kalau itu tetap digunakan dan aktif itu tidak ada masalah, digunakan saja, dimanfaatkan saja. Nanti itu akan terubah secara otomatis ketika ada update data. Ya, berarti tidak ada masalah ya Bun ya, tidak ada masalah selama itu aktif. Kecuali memang tidak aktif, bisa dilapor ke kaptennya untuk solusinya seperti apa. Oke, ini pertanyaan lanjutan mungkin yang dari Ibu Iin, namun berbeda pertanyaan. Ibu Fitriani Nause mengatakan, bagaimana dengan siswa yang lupa password dari domainnya harusnya SMP Belajar ID menjadi SMA Belajar. Oh iya. Ini seperti ini gimana nih buat kasus seperti ini? Kalau dia sudah berubah jadi SMA Belajar ID, itu tinggal dari operatornya bisa direset. Langsung diresetkan oleh admin sekolahnya yang di SMA. Kecuali kalau misalnya dia masih menggunakan, tapi kalau sudah di SMA dan masih terbaca sebagai SMP Belajar ID, berarti menunggu dulu. Karena pasti dari sekolah lamanya, dari SMP-nya itu sudah tidak bisa terakses. Karena sudah terlepas. Artinya di Dapodik kan sudah dilepas. Karena siswanya sudah masuk ke SMA, sudah ditarik di sekolah tempat yang mendaftar gitu. Tapi kalau selama itu
digunakan saja. Cuman kalau mau mereset password itu tidak ada masalah, langsung ke admin di SMA-nya karena dia sudah terdaftar di SMA. Kalau sudah keluar, dia sudah menjadi SMA Belajar ID. Jadi jangan repot-repot ke SMP lamanya ya. Cukup Tidak perlu. Karena sudah ditarik data ya Bun ya. Ditarik Iya, data. langsung ditarik data saja. Itu makanya kalau operator itu sih sebenarnya harus proaktif sih untuk melihat data. Jadi begitu, karena ya itu akan terupdate secara otomatis ketika dia berpindah sekolah dari SD, SMP maupun ke SMA, itu sama berlakuannya seperti itu. Nanti pada saat sudah di SMA itu sudah bisa lagi diunduh akun baru. Jadi kalau yang belum diaktifasi juga, makanya itu kenapa selalu menurun aktivasi, karena data itu selalu terupdate dan yang update barunya itu terbaca di situ belum diaktifasi, kita diunduh. Ya itu. Jadi bagi peserta didik yang baru yang dari SMP Belajar ID menjadi SMA Belajar ID itu bisa diunduh dari data apa ya yang di Dapodik itu untuk data pendidik. Siap. Sudah jelas ya Bapak dan Ibu. Sekarang ini kita beralih ke raise hand nih, Ibu Desi Fitriani. Silakan Ibu Desi. Ya, Ibu Desi. Open mikrofonnya Ibu Desi. Ya, silakan Bu Desi. Desi, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini saya dari Kemenak ya, bukan dari bawah naungan Dignas kan. Apakah SIM PKB itu diwajibkan juga membuat? Kalau untuk Kemenak, tapi Ibu ngajarnya di mana? Ngajarnya di SMP atau madrasah? Madrasah. Oh ya. Soalnya kalau madrasah kami kurang paham juga Bu ya, mungkin bisa ditanyakan ke Kemenak setepatnya itu seperti apa. Kalau Kemenak itu SIM-PKB-nya seperti apa. Ya Bu ya. Iya, soalnya kalau untuk Kemenak sih kami kurang paham, jangan sampai ada penyampaian yang memang itu bukan ranah kami, karena kami kan memang ranahnya ada di Kemendikbud. Dan itu yang kami pahami. Jadi kalau untuk Kemenak mungkin bisa ditanyakan ke teman-teman, mungkin dari Kemenak juga ada. Tapi Bu ya, di Simpatika kami ada juga yang belajar ID itu, siap belajar ID. Kalau yang Kemenak punya itu dia menggunakan madrasah. Iya. Dia menggunakan domain madrasah, bukan domain belajar ID, tapi domain madrasah.id. Oh iya benar. Ya. Oh jadi kalau kami madrasah ini tidak diwajibkan ikut yang belajar ID ini. Kurang tahu juga Bu, tapi yang jelasnya kalau untuk akun belajar ID itu sama, atau kerjasama antara, karena kan kalau untuk kami yang di kementerian itu berarti namanya Kementerian Pendidikan dengan Revo Indonesia dan Google. Di madrasah juga ada seperti itu karena ada kerjasama juga antara Kementerian dengan Google-nya, dengan Revo. Jadi otomatis ada, cuman untuk wajib penautan atau tidaknya itu dikembalikan ke lembaga masing-masing. Jadi Ibu bisa bertanya ke Kemenak setempat. Apa wajib untuk menautan akun belajar ID-nya ke Simpatika atau gimana gitu. Kalau untuk kita yang SIM PKB itu sekarang menjadi satu pintu ya untuk single sign on-nya. Oh iya, itu saya juga pernah dengar kalau di Dapodik ini dari Dignas itu ya benar dianya. Yang saya belum paham ini ya kami dari Kemenak belum ada instruksi kayak itu. Iya. Iya, ditanyakan aja. Biasanya itu seperti itu pasti diinformasikan Ibu.
Oke, jadi seperti itu ya, Ibu. Kalau misalnya mau lihat apakah ada tautannya, boleh dilihat di SIM PKB-nya apakah ada nih untuk. Ya, biasanya kalau ada itu pasti kayak seperti tadi yang saya tayangkan kan di atas itu ada akun SIM PKB yang kita dapat dari nomor UKG dengan paspornya itu yang dikeluarkan oleh komunitas masing-masing. Kemudian di bawahnya ada login menggunakan akun belajar ID. Gitu. Jadi tinggal memilih. Ya, tapi kalau sudah tertautkan, di setiap perangkat kita yang aktif akun belajar ID-nya kita tidak perlu login lagi. Tinggal begitu masuk langsung sudah masuk ke SIM PKB kita masing-masing. Ya, baik. Terima kasih Bu Arfi. Ini saya scroll-scroll, ini sudah pertanyaannya sudah terjawab semua ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk yang mau dapat belajar madrasah.id untuk Kemenak itu berada di Simpatika Kemenak ya, Bun. Simpatika Kemenak nanti dicek aja. Ini mungkin teman dari Kemenak juga ini. Iya, Pak. Simpatika-kemenak.go.id. Iya. Oke, baik seperti itu Bapak dan Ibu silakan mengisi daftar hadir kita ini. Wow, luar biasa nih. Dari 90 partisipan yang hadir, mudah-mudahan jadi penyambung lidah ini ya dari Bu Arfi, informasi penting mohon disampaikan nih ya kepada teman-teman dan juga bisa salah satu sumber informasi juga bagi admin yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Bagaimana solusinya yang semula admin tidak tahu nih cara gimana, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan informasi dari Bu Arfi, silakan disampaikan seperti ini loh gitu. Baik, untuk materi nanti bagaimana Bun? Ada yang minta di materinya? Materi ntar saya share tadi. Share ya di sini ya Bapak Ibu di kolom chat. Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, yuk coba saya cek lagi. Oke, Pak Rahman, silakan Pak Rahman, hampir aja closing nih. Silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ibu narasumber hebat pada malam hari ini, alhamdulillah saya sudah berapa periode sudah bergabung di Lontera ini. Nah, tadi sebenarnya saya sudah dengar sebagian, tapi saya minta lebih jelas lagi. Kan kebetulan saya dari naungan Kemenak juga. Kebetulan juga sudah berapa kali ingin ikut sebagai guru penggerak. Sementara ketika kita ingin mendaftar sebagai guru penggerak, pastinya kita memiliki yang namanya akun ID belajar ini, Bu. Dan kemudian terdaftar sebagai SIM PKB. Sementara kami di Kemenak, saya pernah mencoba untuk mendaftar akun ID belajar ini, nggak bisa, Bu. Soalnya kita harus terdaftar di Dapodik. Sementara kami hanya terdaftar di Simpatika. Terus bagaimana cara mengkoneksikannya supaya kami juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman yang ada di naungan Kemendikbud ini, Bu. Ya, bisa mungkin diberikan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Untuk itu sih saya tampung dulu ya pertanyaan Bapak. Ini karena kita kan kebetulan kita juga punya komunitas. Nanti saya coba berbincang dengan teman-teman. Karena kalau untuk ranah ke sana, saya khawatirnya nanti akan menjadi bias nanti penyampaian saya. Karena yang setahu saya dari untuk link Kemenak dan naungan Kemendikbud itu saya kurang paham juga ya. Jadi nanti saya coba akan lanjutkan pertanyaan Bapak. Hanya yang setahu saya kan kalau di Kemenak juga kan ada Simpatika. Mungkin hanya barangkali penamaannya yang berbeda ya. Kalau kita kan di SIM PKB. Naungan Kemendikbud itu SIM PKB. Yang saya tahu kalau di Kemenak itu adalah Simpatika. Nah, kalau untuk kerjasama dengan Google untuk akun belajarnya, kalau di madrasah itu menggunakan domain @madrasah.id gitu. Nah, kalau kita yang di bawah naungan Kemendikbud itu yang domainnya belajar ID.
Ya, tapi nanti saya coba diskusikan dengan teman-temannya Bapak ya. Saya akan teruskan pertanyaan Bapak. Saya hanya mungkin bisa menjelaskan sampai segitu, menyampaikan informasinya karena pertanyaannya saya khawatir menyampaikan karena ada sebagian di luar dari ranah kami. Nah, maaf ya Pak ya, tapi pertanyaan Bapak kami tampung, nanti akan saya teruskan. Ya begini juga Bu, soalnya maaf Bu ya, terima kasih banyak atas bantuan Ibu. Namun saya terkadang-kadang iri sendiri Bu dengan teman-teman. Maaf ya, kenapa saya mengatakan demikian karena begini. Karena begini Bu, rata-rata mereka yang sudah memiliki akun ID belajar ini justru momentum kedepannya itu yang mereka gunakan akun ID ini banyak banget fasilitasnya. Namun sementara saya pernah mencoba nggak bisa-bisa karena nggak terdaftar di Dapodik, sementara di Simpatika itu nggak ada koneksinya ke situ. Bahkan di madrasah.edu.com untuk belajar itu sampai detik ini saya belum dapat Bu. Jadi ya, sampai-sampai di kami yang di madrasah ini boleh dikata yang saya tahu belum ada yang ikut sebagai fasilitas yang ada di akun belajar itu. Karena jujur Bu ya, saya pernah ngikutnya duta belajar. Namanya? Duta rumah belajar. Saya pernah ikut, saya sempat jatuh di level 2. Ya. Namun ternyata selanjutnya itu harus punya akun ID belajar itu. Akhirnya saya nggak bisa karena nggak tahu lagi ke depan seperti apa. Makasih banyak Bu. Assalamualaikum. Baik, ya sama-sama. Nanti saya akan coba teruskan Pak ya. Mungkin sudah bertanya ke lembaga atau instansi yang berkaitan dengan Bapak di madrasah itu, Bapak di Depak atau itu yang berkaitan dengan instansi Bapak? Sudah Pak, sudah saya nanyain menurut informasi beliau bahwa yang koneksi untuk akun ID hanya mereka yang di naungan di tingkatan SD, SMP, SMA, SMK. Kalau naungan madrasah itu belum ada koneksinya, seperti itu yang disampaikan di operator pihak kabupaten atau di Kemenak atau madrasah itu. Oh begitu, ya itu Bukan mungkin. Naungan Ya, madrasah. itu mungkin Bu Arfi. Ya, itu kembali ke lembaganya Pak ya. Tapi ya mudah-mudahan ini siapa tahu bisa juga nanti. Atau mungkin ada bentuk MOU ya. Keluhan. Iya, seperti itu mungkin. Memang seperti itu Pak. Karena ini kan namanya kerjasama ya. Ya, mungkin seperti itu. Teman saya pribadi Pak Rahmat dan pengajar praktik ya kemarin, guru agama Pak Hairil ya, Bu Arfi Hairil Muhammad Anwar. Nah, itu Depak juga. Namun dia pada saat itu mendaftar pakai akun Gmail biasa. Oh, akun Gmail biasa ya. Dikoneksikan ke akun ID belajarnya. Gitu. Tapi Pak Hairil kan dia mengajarnya di SD ya. Bukan di situ. Iya, dia ngajarnya di SD. Iya, ngajarnya dia sih yang maksud kami yang iya, dia ngajarnya di SD berarti masih dapat memang dia ngono. Apa? Ya. Perlu ada MOU kayaknya ini Pak untuk Iya, Bu. Makasih banyak, Bu. Ya, mudah-mudahan aku sih deh. Papa itu tadi. Kalau yang Depak juga yang mengajar di sekolah umum itu otomatis terdata datanya di Dapodik. Ya, karena guru agama yang di sekolah saya juga dia ada. Dia kan guru Kemenak, kan karena dia tetap ada di naungannya juga Kemendikbud karena dia mengajar di sekolah umum bukan di madrasah. Di sekolah umum datanya ada terbaca di Dapodik. Waktu peluncuran itu akun belajar beliau itu ada
Tapi mohon Bu ya diperpanjangan tangannya ya Bu. Iya, insya Allah nanti saya Sampaikanlah coba. usaha Kami akan sampaikan. Biar kami juga di madrasah bisa merasakan apa yang rasakan teman-teman di naungan Kemendikbud. Nanti saya coba untuk sampaikan keluhan teman-teman guru, terutama untuk ya yang di bawah naungan Kemenak, artinya tidak ini yang tersampaikan ke kami kan. Iya Bu. Karena kami ada pertemuan ya bulanan, biasanya kita ada pertemuan bulanan. Ya, makasih banyak Bu Arfiani. Sama-sama. Baik. Nah, seperti itu ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan terjelaskan. Masya Allah, luar biasa. Ya, ini saya sempat baca ini yang di chat, kebetulan diklik ini. Enggak juga, karena yang memang kebetulan ngajarnya di sekolah umum itu secara otomatis terdata di Dapodik dan itu mendapatkan akunnya. Semangat teman-teman, insya Allah itu pasti keluhan. Semangat sama ya. Yang jelasnya kita sama-sama pejuang. Oke, iya Pak Rahman, silakan kalau mau kuis bagaimana sih caranya jadi kuis 1 Pro, ini beda lagi ya Pak Rahman, nanti boleh chatting saya saja ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini sudah tidak ada pertanyaan ya, luar biasa. Bapak dan Ibu, mohon jadi perpanjang tangan informasi nih ya, perpanjangan lidah ya, maksud penyambung lidah nih, penyambung lidah untuk menyampaikan informasi yang sudah disampaikan oleh ko-kapten kita. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk ko-kaptennya siapa saja nih, ini sudah ada sebenarnya ya, ko-kapten di masing-masing nih, kabupaten Bapak dan Ibu, nanti silakan dihubungi saja. Ingat, hanya untuk keluhan seputar akun guru. Kalau untuk admin dan kepala sekolah boleh langsung menuju ke helpdesk. Oke, nomor handphonenya nih Bu Arfi, apakah untuk mungkin diberikan saja ya Bu Arfi yang nomor paten ya, atau gimana kalau misalnya khusus Goa nih areanya Bu Arfi nih, kalau khusus Makassar areanya Pak Nur Arif, kalau khusus yang lain nanti boleh dihubungi ko-kapten yang ada di ya. Baik Bapak dan Ibu, tidak terasa ya waktu kita ini sudah pukul 9:30 nih ya, biasanya kita selesai sampai jam 22.00, namun saya lihat antusias dari Bapak dan Ibu hingga akhir tidak berkurang nih dari 80, Masya Allah luar biasa. Kita akhiri sampai di sini Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan atau saran nih buat kegiatan kita nanti ke depan, silahkan ya untuk diisi link daftar hadir yang kami berikan. Nah Bapak dan Ibu, demikian kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bu Arfi. Untuk itu saya persilakan Bu Arfi untuk memberikan closing statement-nya nih untuk penyemangat guru-guru yang hadir di room ini. Silakan Bu Arfi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ika. Satu saja dari saya. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk berbagi. Kita sekarang berada di era digital ya, yang semua tidak ada batasannya. Belajar belajar tanpa henti, berbagi tanpa batas. Jadi tidak ada batasan apapun. Silakan Bapak Ibu mengeksplor semua apa yang kami sampaikan, itu hanya sebatas apa yang kita ketahui. Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri. Ya, jadi kami hanya mencoba untuk kembali memberikan apa yang kami pahami. Di luar dari itu adalah kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di dalam room ini jauh lebih dari apa yang saya pahami. Silakan Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Kita sharing bersama, tumbuh dan berkembang bersama, kita berbagi bersama, sharing and growing together. Salam IGI, salam sharing and growing together. Salam pendidikan, salam edukasi, salam digital. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada yang tidak berkenan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bu Arfi. Sebelum saya tutup, Bapak dan Ibu boleh aktifkan kamera terlebih dahulu. Kita foto bersama untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, untuk ibu-ibu nih ya, yang tidak usah pakai hijab aja lah ya, pakai kudung sholat aja lah ya. Boleh nih. Yang berlomba-lomba untuk mengambil hijabnya, kami tunggu dalam hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik Bapak dan Ibu, kita foto bersama ya. Setelah foto bersama, jangan dulu ada yang live dari room ya. Saya sementara on proses untuk pengiriman link ke kolom chat jika membutuhkan tayangnya. Iya, ini sudah Bu Arfi sudah akan memberikan ya informasi terkait tentang materi yang tadi yang diberikan. Sambil menunggu, kita foto di slide 1. Senyum Bapak dan Ibu. Waduh, sudah ada muka bantal ya. Tepung semangat ya. 1, 2, 3. Mantap. Slide 2. 1, 2, 3. Masya Allah. Luar biasa, barakallah ya.